Shalom Bapak Ibu semua, bertemu kembali di dalam program Devotion bersama Gereja ICC. Apa kabar semuanya? Saat ini kita sudah berjalan sekitar 2 minggu semenjak tahun baru. Jadi izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya berdoa supaya setiap kita juga boleh mengalami Tuhan lebih lagi di tahun ini, karena sesuai dengan tema dari gereja kita, yaitu grow, bertumbuh. Saudara-saudara, saya hendak menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang berjudul Tanah Perjanjian. Jadi tanggal 1 Januari kemarin, kami sekeluarga berkesempatan untuk pergi ke salah satu daerah di Jakarta. Yang menjadi perhatian saya adalah durasi waktu tempuh perjalanan kami hanya membutuhkan sekitar kurang lebih 1 jam lebih saja sudah tiba di lokasi. Dan saya hendak membahas bukan mengenai jalanan yang relatif kosong, karena saya berangkatnya tanggal 1 Januari pagi-pagi, di mana orang mungkin kebanyakan masih pada tidur setelah malam tahun baruan. Bukan juga mengenai cara mengemudi saya yang cepat karena saya tidak kebut-kebutan. Bukan juga mengenai kendaraan yang saya pakai, bukan seperti itu. Tapi yang jelas yang membuat waktu tempuh saya menjadi lebih singkat adalah pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah berupa jalan tol. Saya rasa semua orang merasa senang dan terbantu dengan adanya jalan tol Cipularang dan tol Cikampek. Alasannya sederhana, karena jalan tol ini ibaratnya seperti jalan pintas, di mana kita tidak lagi perlu mengambil jalan yang lama, yang memutar itu, dan sudah pasti dengan jalan tol ini akan menghemat waktu, menghemat bahan bakar, menghemat biaya, menghemat tenaga, dan menghindari kita dari keletihan yang berlebihan yang bisa menyebabkan kita mengeluarkan emosi yang tidak perlu. Dan masih jelas sekali di ingatan saya bahwa dulu waktu saya masih kecil, apabila bepergian dari Bandung ke Jakarta menggunakan rute yang lama, saya harus melewati Padalarang dulu, melewati Cianjur, Puncak, dan seterusnya, yang minimal memakan waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke daerah Jakarta. Semenjak ada jalan tol, jarak yang tadinya kurang lebih 300 km dipotong menjadi 120 km, maka itu perjalanan menjadi lebih cepat. Dan sejak itu rasanya mayoritas orang tidak akan kembali memilih jalan yang lama yang memutar itu. Betul? Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, cara berpikir seperti ini tercermin juga loh di dalam kehidupan kita. Kita akan cenderung memilih hal-hal yang aman, jalan yang aman, yang nyaman, yang cepat, dan sesuai dengan keinginan kita. Dan itu adalah respon natural dari setiap manusia. Apalagi saat ini kita hidup di zaman dunia yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan instan. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kalau bisa ada jalan pintas, kenapa kita harus pilih jalan yang memutar? Dan ini dilakukan oleh setiap orang, maka meresaplah di dalam pikiran kita bahwa kita akan selalu memilih sesuatu yang efektif dan efisien. Namun menariknya, cara Tuhan menuntun kehidupan umatnya berbeda. Tidak seperti itu. Kalau kita sebagai manusia suka jalan yang pintas, yang pendek, yang singkat, yang cepat, tapi Tuhan seringkali membawa kita melalui jalan yang memutar. Kalau kita kepingin cepat sampai tujuan, tapi Tuhan lebih ingin kita masuk di dalam suatu proses yang panjang.
Kalau kita fokus untuk mengejar hasil yang banyak, yang besar, yang mewah, sementara Tuhan lebih ingin membentuk hati kita. Jadi di sini pertanyaan sering muncul, saudara-saudara. Kenapa? Karena jalan-jalannya Tuhan itu tidak masuk logika kita dan udah pasti tidak nyaman. Dan membuat kita pada akhirnya meragukan atau marah sama Tuhan. Betul? Ternyata hal yang seperti ini sudah dialami ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan dengan sengaja tidak membawa mereka melalui jalan yang paling singkat. Tuhan sengaja loh bawa mereka putar-putar dulu, memilih jalan yang memutar daripada jalan yang singkat. Pertanyaannya, ngapain? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ada jalan yang jelas, yang tercepat, yang sudah tercantum secara geografis untuk sampai tujuan, yaitu tanah perjanjian? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ada jalur perdagangan yang namanya Via Maris yang terletak di sepanjang pantai Mediterania yang hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja dari tanah Mesir sampai dengan tanah perjanjian. Tidak perlu mubeng-mubeng, tidak perlu puter-puter selama 40 tahun. Mari kita sama-sama lihat ayatnya dari Keluaran 13 ayat yang ke-17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, nah ini kita perhatikan. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ternyata Tuhan udah tahu. Ada jalan yang cepat, jalan yang umum, jalan yang biasa dipakai buat perdagangan. Tapi selanjutnya disertakan alasannya. Mari kita baca lagi. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Kita sama-sama tahu bahwa di tanah perjanjian itu pada saat waktu tersebut sedang didiami oleh bangsa-bangsa Filistin yang secara fisik mereka adalah raksasa-raksasa. Ya, Tuhan gak mau bangsa Israel keburu drop, keburu shock, keburu mental breakdown ketika keluar dari tanah Mesir harus menghadapi raksasa-raksasa tersebut. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dari kedua ayat tadi kita bisa paham, bukan karena Tuhan tidak tahu jalan yang tercepat, tapi Tuhan sedang mempersiapkan. Mari katakan bersama-sama, mempersiapkan, membentuk hati umat pilihannya, yaitu bangsa Israel lewat setiap langkah dari perjalanan yang panjang itu. Setelah bangsa Israel hidup ratusan tahun di dalam perbudakan, hidup sebagai budak, yang terbentuk di dalam mindset mereka adalah budak yang biasa disuruh-suruh. Mental mereka itu adalah budak. Mental mereka bukan mental pemenang, bukan mental pejuang. Maka dibutuhkanlah yang namanya sebuah proses, sebuah penyesuaian. Bagaimana caranya bangsa pilihan Tuhan memiliki mental seorang pemenang, yaitu lewat perjalanan panjang selama 40 tahun tersebut. Tuhan mempersiapkan mereka. Bagi kita, untuk menikmati tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah menuntut kecepatan kita. Tuhan gak minta kita cepet-cepet, Tuhan gak minta kita ngebut,
Tuhan gak minta kita buru-buru, melainkan Tuhan menginginkan kita menjadi seseorang yang dewasa. Tuhan ingin kedewasaan kita. Amin. Dan untuk menjadi dewasa, sudah pasti ada yang harus dibentuk. Karena dewasa itu tidak terjadi dengan sendirinya, tidak terjadi dengan natural, tapi harus ada proses pembentukan. Ya, kita harus mengalami sesuatu, kita harus merasakan sesuatu, kita harus melewati sesuatu, bukan hanya mengetahui dan mendengar dari kata orang. Itu berbeda, saudara-saudara. Proses demi proses kita lewati dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, tidak bisa dikarbit supaya cepat, tidak bisa ada jalan pintasnya kalau kita mau menjadi orang yang dewasa. Mungkin kita saat ini berada di dalam proses pendewasaan tersebut, sehingga kita bingung, kita marah, kita bertanya-tanya kenapa Tuhan untuk sesuatu yang baik, yang bermanfaat, buat keluarga dan orang banyak aja seperti seolah-olah dipersulit. Ya. Dan akhirnya kita jadi emosi, jadi curiga dan mempertanyakan cara Tuhan karena kita tidak mengerti. Tapi sekali lagi, mari kita sama-sama belajar dari histori bangsa Israel tersebut bahwa Tuhan membawa kita berjalan memutar dan bahkan seolah kita diajak bertemu dengan jalan buntu, bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan kita. Kita ingat pada saat bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir dan akhirnya mereka terdesak di Laut Merah. Di situ Tuhan bisa menyatakan kuasanya dengan membelah lautan tersebut dan membiarkan bangsa Israel menyeberanginya di tanah yang kering. Tuhan bisa menolong dengan cara apapun. Maka itu, Bapak Ibu semua, kita harus tahu bahwa kepercayaan sejati bukan muncul dari sebuah kegembiraan, melainkan dari setiap pergumulan, dari setiap tetes air mata kita yang kita hadapi sehari-hari seperti sekarang ini. Karena hanya dalam keadaan sulit, Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Tuhan bisa menyatakan pertolongannya yang ajaib ketika kita berada dalam kesulitan. Ya. Sehingga hal tersebut bisa menumbuhkan yang namanya kepercayaan sejati. Kepercayaan kita makin dalam kepada Tuhan. Karena kita sudah lihat bahwa Tuhan bisa diandalkan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita yang kesulitan. Kalau ceritanya kita baik-baik saja, kita nyaman-nyaman saja, kita gembira-gembira saja, bagaimana cara Tuhan menunjukkan itu semua? Kalau kita bisa memiliki pemahaman ini, kita bisa menoleh ke belakang dan belajar sesuatu. Bahwa emang Tuhan tidak mudah untuk dimengerti. Tapi kita bisa yakin dan percaya bahwa maksud Tuhan adalah baik dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa bawa pemahaman ini untuk bekal kita melangkah ke depan di tahun yang baru, bahwa Tuhan yang menuntun bangsa Israel pada akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Sama halnya dengan kita, Tuhan pun pasti bisa menyertai kita di sepanjang jalan karena Dia yang memegang seluruh cerita hidup kita sampai kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Berdoa supaya Tuhan boleh melembutkan hati kami semua untuk belajar percaya sama Tuhan mengenai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Mungkin cara Tuhan tidak mudah kami mengerti, tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tapi kami mau terus meminta Tuhan yang pimpin, minta Tuhan yang terlibat, menguatkan langkah demi langkah kami Tuhan, sehingga kami bisa beroleh pengertian dalam menjalani hidup ini persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekian saudara-saudara,
Sampai bertemu lagi di dalam devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.